Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu barjukna fahman nabiyyin wa hifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawartal ardo binur samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Kita ulangi ya, tadi gangguan. Baik teman-teman, kita lanjut membahas atau mengkaji kitab Tahafut Al-Falasifah, sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali sekitar tahun 1090 sampai 1091. Kita lanjut dengan muqaddimatun salisatun. Liyu'lama annal maqsuda tanbihun man hasuna i'tiqadihi fil falasifati wa dhanna amma salikahum naqiyatun anit tanaqudi bi bayani wujuhi tahafutihim. Falizalika ana la adkhulu fil i'tiradi alaihim illa dukhula mutalibin munkarin la dukhula mudda'in musabbatin wa uqaddiru alaihim ma'taqaduhu maqtu'an bi'izamati mukhtalifatan fa'alzamuhum taratan mazhabal mu'tazilati wa uhra mazhabal karamiyati wa turan mazhabal waqifiyati wala antahidu za'aban am mazhabi makhsusin bal aj'alu jami'al firaqi ilban wahidan alaihim fa in sa'irul firaqi rubama khalafuna fit tafsili wa haula'i yata'arraduna li usuliddin falan tadhiru alaihim fa in dasyada'idi tadhhabul ahqad liyu'lam patut diketahui annal maksuda sesungguhnya maksud atau tujuan menulis buku tahafut ini tanbihun untuk mengingatkan ya, atau untuk mewanti-wanti man hasuna i'tiqadihi siapa saja yang memandang baik terhadap i'tikad atau keyakinan fil falasifati para filsuf wazonna dan memiliki asumsi atau sangkaan ammasalikahum bahwa jalan yang ditempuh ya, yang ada suluk, jalan yang ditempuh atau gagasan yang dikemukakan oleh para filsuf itu naqiyatun terbebas anit tanaqudi dari kontradiktif bibayanin dengan menjelaskan wujuhun tahafutihim hal-hal yang ada kerancuan tentangnya. Atau kalau diterjemahkan secara tekstual, bibayanin dengan menjelaskan wujuhun, wajah-wajah atau tampilan-tampilan tahafutihim, kerancuan para filsuf itu. Falizalika, oleh karena itu, saya la adkhulu tidak akan memasuki fil i'tiradi di dalam perlawanan alaihim kepada para filsuf itu, jadi sebagai apa ya, sebagai musuh ya, sebagai musuh. Jadi Imam Al-Ghazali tidak akan memosisikan beliau itu sebagai musuh ya, alaihim kepada para filsuf illa duhula kecuali masuk sebagai mutolibin penuntut munkarin ya, tentang hal-hal yang mesti jelas. La duhula mudda'in musabbitin juga tidak akan masuk sebagai penggugat ya, penggugat gitu ya. Jadi Imam Al-Ghazali akan menulis buku ini salah satunya ya untuk mengingatkan bahwa kita sebagai umat Islam itu mesti memiliki sikap a posteriori ya, jangan a priori ya. Ketika kita memandang baik satu hal itu jangan jangan masa bodoh lah gitu. Jadi jangan masa bodoh itu nama. Lamun bahasa Sunda nama ulah tuturut munding ya. Tapi memang mesti objektif dan ilmiah tentu saja.
Kemudian Imam Al-Ghazali juga di dalam menjelaskan kerancuan para filsuf ini tidak hendak menjadi musuh, ya. La adkhulu fil i'tiradi alaihim, kecuali akan menuntut kejelasan, ya, ingin menuntut kejelasan. La dukhula muddain musabitin, juga tidak akan menjadi penggugat, ya. Fa'ukatiru, akan membuka atau menjelaskan alaihim, kepada para filsuf itu dan pengikut-pengikutnya tentu saja ma'taqaduhu, tentang i'tikad atau keyakinan mereka atau gagasan-gagasan para filsuf, maktuan, yang terputus atau yang kontradiktif. Jadi pandangan-pandangan filsuf itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali memang ada, kalau semacam tadi saya katakan mata rantai itu ada yang putus. Ketika ada yang putus itu disebut nanti missing link, ya, ada missing link. Maka itu akan membuat pernyataan yang dikemukakan itu menjadi sangat rancu, ya. Saya contohkan dengan sebuah kalimat lah. Kalau kita mengatakan saya sedang makan pisang atau saya makan pisang, siapapun itu akan memahami bahwa saya sedang memcaunya. Tetapi ketika kata makan itu dihilangkan atau diputus, ya, itu akan menjadi saya pisang, ya. Kalau saya pisang itu kan aneh kan, ya, atau rancu itu. Masa saya sebagai manusia tapi sebagai pisang, begitu. Kita lanjutkan. Bi'ilzamati mukhtalifatan, ya, yaitu dengan menjelaskan mukhtalifatan, adanya perbedaan, ya, perbedaan di dalam pandangan-pandangan para filsuf itu. Fa'azamuhum tarotan mazhabal mu'tazilati, saya juga akan memaksa para filsuf itu untuk melihat atau mengamati atau meneliti lah mazhabal mu'tazilati, salah satu mazhab yaitu mazhab Mu'tazilah. Wa uhra mazhabal karamiyati, juga mengkaji mazhab karamiyah. Wa tur mazhabal waqifiyati, juga mazhab waqifiyah. Jadi di dunia Islam ini ada 3 sekte, ya, Mu'tazilah, karamiyah, dan waqifiyah, sebagai sekte atau aliran atau mazhab yang memang minoritas saat itu, ya, sekitar abad ke-8. Kenapa Imam Al-Ghazali akan memaksa para filsuf untuk mengkaji juga pandangan-pandangan atau gagasan-gagasan mazhab Mu'tazilah? Karena sudah saya katakan semalam, salah satu mazhab yang digagas oleh Wasil bin Atha, ya, abad ke-8, yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kan tina kata i'tizal atau memisah lah. Jadi memisahkan diri lah dari mungkin teologi saat itu, ya, karena memang memiliki pandangan yang berbeda. Namun dalam hal tertentu di bidang teologi, Mu'tazilah juga memandang bahwa alam ini hudus, ya, atau ex nihilo lah. Ex nihilo itu berawal dari ketiadaan, kemudian diciptakan, menjadilah hudus, ya. Hudus itu sesuatu yang ada awalnya, gitu. Nah, pandangan ini memang sejalan dengan misalnya apa yang kita pegang saat ini, kan. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Sina, ya. Kalau Ibnu Sina kan memandang bahwa alam ini qadim. Alam ini qadim artinya sudah ada sejak semula, ya. Namun tentu saja gagasan-gagasan Ibnu Sina juga memiliki argumentasi, ya, kenapa dia mengatakan alam ini qadim. Nantilah kita bahas, ya, di bagian tengah kitab ini. Nah, Imam Al-Ghazali itu mengajak supaya para filsuf juga mengkajilah apa yang dikemukakan oleh sekte-sekte yang dipandang minoritas seperti hanya Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah memandang alam ini ex nihilo, atau asal nate dari ketiadaan kemudian diciptakan. Nah, ketika alam ini dicipta, maka akan berdampak pada hal yang lainnya. Apa hal yang lainnya? Yaitu bahwa alam ini
akan mengalami kefanaan atau akan ada ujungnya atau akan halik ya. Halik itu rusak. Kullu syai'un halikun ila wajah. Nah, dalam hal ini, dalam hal teologi ini, kita memang dengan Mu'tazilah memiliki kesamaan ya tentang kekekalan, tentang tidak kekalnya alam, kemudian tentang alam ini hudus. Kalau para filsuf itu ada yang memandang bahwa alam ini sudah ada sejak semula atau kodim, kemudian alam ini akan kekal ya. Tapi tentu saja nanti kita akan lihatlah bagaimana sebetulnya pandangan kekalnya alam versi Ibnu Sina ya, versi Al-Farabi akan dijelaskan nanti ya. Tapi penjelasan itu kalau tidak salah nanti ada di kitab Sanggahan Tahafut at-Tahafut ya yang ditulis oleh Ibnu Rus. Nah, kemudian ada juga sekte Karomiyah ya. Sekte ini atau mazhab ini minoritas juga ya, dibentuk atau diinisiasi oleh Karim bin Marwan ya. Kemudian ada Waqifiyah. Kalau Waqifiyah ini sekte yang dibentuk oleh Waqif bin Abdurrahman. Nah, kedua sekte ini hanya menyoal masalah teologi tentang wafatnya Nabi Muhammad kan. Kalau sekte Karimiyah memandang setelah Nabi Muhammad ini wafat, itu sudah tidak ada lagi apa-apa katanya. Artinya wafat ya wafat meskipun itu Nabi, kata sekte Karimiyah ya. Makanya sekte ini tidak bolehkan atau melarang pengikutnya untuk tawasul ya, untuk ziarah ke makam. Ya mungkin beda dengan kita kan. Kalau kita kan setiap Idul Fitri, setiap Lebaran itu pasti atau akan memasuki bulan Ramadan atau akan puasa itu mesti melakukan ziarah dulu ke makam. Kalau ini tidak boleh katanya, karena memang sudah putus. Ini kepada Nabi Muhammad, apalagi kepada manusia biasa ya. Jadi tidak bolehkan pengikutnya itu ziarah, itu sekte Karomiyah. Namun sekte Karomiyah saat ini mungkin sudah tidak ada lah, karena ini sekte pada abad ke-8 pun sangat minoritas sekali dianut oleh umat Islam saat itu ya. Nah, berbeda dengan kita, kalau kita kan yang namanya tawasul, kemudian ziarah itu memang menjadi salah satu tradisi ya. Dia mungkin sekte Karomiyah ini menganggap bahwa setelah mati, setelah meninggal itu inqata'a amaluhu ya, terputus setiap amal-amalan yang memang ada kaitannya dengan keduniawian. Namun hadis itu memang tidak sampai di situ sebetulnya, kan ada ila min salasin. Ada anak yang soleh, kemudian amal yang sodakoh kan, kemudian ilmu yang dimanfaatkan atau ilmu yang memang diamalkan. Nah, kita memang tidak begitu ya, bahwa ziarah kubur itu juga menjadi hal penting, karena kita bukannya meminta doa kepada yang meninggal, tetapi sebagai bentuk pengingat saja. Suatu saat kita pun akan seperti buyut kita, kakek kita yang sudah meninggal. Itu kan pengingat ya, bahwa pengingat itu tidak perlu diingatkan oleh orang yang masih hidup. Yang meninggal pun atau dengan meninggalnya seseorang pun itu sudah menjadi suatu peringatan kepada kita bahwa kita itu memang fana ya. Ujung-ujungnya kita akan meninggal. Makanya di dalam keyakinan kita atau di dalam pandangan positif kita itu ziarah ke makam itu ya untuk sebetulnya mengingatkan kita juga. Dan memang secara batiniah itu secara rohani, secara spiritual, koneksi kita dengan orang yang meninggal itu masih ada ya, masih ada. Itu dalam arti begini, meskipun misalnya uyut kita atau leluhur kita sudah tidak ada, tetapi genetika termasuk DNA ya. Nah, ini kan ramainya tes DNA dan genetika yang dimiliki oleh leluhur kita tetap mengalir di dalam tubuh kita. Nah, itu kan sebagai bentuk sopan santun kita kepada orang yang sudah meninggal kan. Jadi intinya kepada yang sudah meninggal pun kita masih tetap mengedepankan etika. Bahkan
ketika masuk ke makam pun kita tetap mesti mengucapkan salam kan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Tapi kade bisa nu ngajawabnya, coba nu ngajawabnya jeung ulah yang dijawab deh. Beda ketika kita mengucapkan salam kepada yang masih hidup kan, atau misalkan mengucapkan salam setelah tahiyat akhir ya, pas imam assalamualaikum, ya jangan kita jawab waalaikumsalam kan, ikuti saja imamnya, karena kan ada dua salam yang tidak boleh dijawab kan. Pertama itu salam ketika kita sholat imam ya, salamnya imam setelah sholat pas tahiyat akhirnya kan, imam assalamualaikum, kita nggak usah menjawab. Yang kedua ketika kita masuk ke pemakaman, kita ngucapin assalamualaikum ya ahlal kubur, kita jangan mengharapkan ada balasan, meskipun bisa saja karena kita memang telinga kita ini hanya telinga zohir saja. Kalau orang yang mungkin telinganya itu sudah memiliki atau indera keenamnya sudah terbuka, bisa saja mereka itu mendengar bahwa apa yang kita ucapkan, salam kita itu memang ada yang menjawab. Tapi itu makan kajiannya lain lagi ya. Sekali lagi, jadi di dalam keislaman kita memang tidak ekstrim ya. Artinya ekstrim teuing bahwa tradisi yang baik ini memang mesti kita jaga. Ya. Oke, kita lanjut. Ada lagi mazhab yang minoritas saat itu Waqifiyah. Ini dibentuk atau dibangun oleh Waqif bin Abdurrahman ya, sekitar abad ke-8. Ini sama ya, menggagas tentang meninggalnya Rasulullah, tapi tidak se ekstrim mazhab Karmiyah ya. Mereka masih memandang bahwa meskipun ya, apalagi ini kan Rasulullah ya, setelah meninggal itu memang tetap mulia ya, dan sampai saat ini kita membaca sholawat kan. Saya tidak tahu kalau mazhab Karmiyah ya, apakah di dalam praktik atau kaifiat sholat saat tasyahud itu mengucapkan sholawat atau tidak ya, saya tidak tahu ya. Namun yang jelas bagi kita, meskipun Rasulullah Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, ya kita tetap memuliakan Rasulullah kan, membacakan sholawat ya. Bukannya ada yang memandang begini kadang-kadang ya, kenapa katanya kan Rasulullah sudah dijamin, sudah dimaksum dan lain sebagainya, tapi masih kita sholawati ya. Ya itu kan bukan untuk Nabi sebetulnya ya, sholawat yang kita bacakan itu untuk kita juga ya. Sama halnya ketika kita mendoakan orang yang sudah meninggal ya, kan untuk kebaikan kita juga ya. Coba kalau kita ngalayat misalnya kanu meninggalnya, kemudian ada misalnya yang memiliki pandangan dan doa kita mau nepi cenanya, kemudian kita doakan misalkan yang jelek ke si jenazah itu, aya bapak anak atau ada sanak pamilinya, pasti kita akan dianggap aneh kan. Nah cenah naon disebut nanti belaguknya, bukannya mendoakan yang baiknya. Nah itu bahwa doa-doa yang kita panjatkan itu sebetulnya ya untuk kita juga ya, untuk kita kemudian akan kembali kepada kita. Makanya saya tadi pernah mengupas bahwa alam ini, semesta ini memiliki hukum yang ya misalkan law of attraction, artinya hukum atraksi, bahwa ketika kita melakukan apapun itu akan dikembalikan kepada kita juga ya. Kita caci maki siapapun, suatu saat nanti alam akan mengembalikan apa yang kita lakukan. Jadi supaya tetap seimbang kan, dan itu tidak akan dibalas oleh yang kita caci maki, itu akan dibalas oleh siapa saja nanti, karena alam itu tidak akan salah ya. Hukum-hukum yang ada di semesta ini selalu tepat karena memang diciptakan, kata Imam Al-Ghazali mah, handasiyatun hisabiyatin ya, artinya diciptakan oleh Allah itu sesuai dengan hukum-hukum yang tepat
aksiomatik dan matematis. Anda lihat saja ya, ketika misalkan oksigen itu diciptakan oleh Allah dengan tepat, O2 kan, kemudian cai itu H2O, itu sangat tepat ya, sangat tepat, presisi, kemudian jumlah molekul-molekulnya, partikel-partikelnya pun sangat tepat ya, sangat matematis atau hisabiah. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali tadi tidak akan memposisikan sebagai musuh, karena memang dengan sesama muslim kan, beliau memusuhan, bahkan jangankan dengan sesama muslim, dengan yang non muslim pun ya kita tidak boleh memusuhinya, kecuali kalau misalkan seperti kasus saat ini terhadap Israel yang melakukan genosida ya terhadap Palestina. Kemudian kita lanjut, fa'alzamuhum tarotan maz'uda ini wala antahidu ja'aban am-mazhabi makhsusin. Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, wala antahidu, saya tidak akan membela ya, ja'aban am-mazhabin mahsusatin, sekte tertentu atau sekte khusus atau mazhab khusus. Jadi Imam Al-Ghazali ini menyebut Mu'tazilah, kemudian Karmiyah dan Waqifiyah itu tidak dimaksudkan untuk melakukan pembelaan terhadap mazhab-mazhab yang disebutkan tadi, tetapi mengajak para filsuf supaya objektif bahwa di mazhab-mazhab lain pun banyak hal yang memang bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh para filsuf dan pengikutnya. Nah, makanya disebut tanbih ya, mengingatkan. Bal aj'alu jami'al firaqi ilban wahidan alaihim, tetapi saya akan menjadikan atau aj'alu yang menjadikan jami'al firaqi ilban wahidan. Jadi mazhab-mazhab yang saya sebutkan tadi, yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ya, yaitu Mu'tazilah, kemudian Karimiyah dan Waqifiyah, itu untuk bersatu padu di dalam melawan gagasan-gagasan filsuf tadi ya, yang tidak sejalan tentu saja. Kalau gagasan yang sejalan atau yang misalnya netral, kata Imam Al-Ghazali kan, kita itu lasna naon teh, di sini ada disebutkan nih. Ini nih, lasna nahudu fi ibtali haza. Jadi kita tidak usah menentangnya ya kalau hal-hal yang netral atau pandangan-pandangan yang memang sudah dihasilkan dari penelitian kan atau observasi. Oke, kita lanjut. Jadi Imam Al-Ghazali mengajak para filsuf itu untuk mengkaji juga mazhab-mazhab yang tiga tadi, dan Imam Al-Ghazali tidak hendak atau bukan untuk membela ya mazhab-mazhab itu, tapi untuk menyatukan ya supaya ketiga mazhab ini memang melakukan semacam sanggahan atau bantahan terhadap gagasan para filsuf tadi. Kemudian fa'in sa'irul firaqi rubbama khalafuna fit tafsili, karena di dalam keyakinan kita ya, kata Imam Al-Ghazali, perpecahan yang pandangan terhadap mazhab-mazhab ini dengan mazhab ataupun aliran Asy'ariyah lah yang dipegang oleh Imam Al-Ghazali itu khalafuna, terdapat juga perbedaan pitafsili dalam hal-hal yang tafsil ya. Tafsil itu rinci atau detail ya, banyak lah. Saya ambil contoh, misalkan pandangan Mu'tazilah yang tidak selaras dengan kita, saya sebutkan malam. Kalau Mu'tazilah kan tidak meyakini adanya takdir yang mutlak ya, karena dia menganut paham free will. Free will itu kebebasan bahwa setiap manusia itu memiliki potensi yang bisa mengembangkan atau mengubah destininya. Kan kalau di kita mah beda, ada memang takdir yang bisa diubah atau yang memang takdir itu tidak bisa kita ubah ya. Nah, kalau Mu'tazilah kan tidak begitu ya. Mu'tazilah itu lebih ke penekanan bahwa manusia itu bukan wayang yang pasif ya, tetapi manusia ini memiliki kebebasan untuk mengubahnya.
begitu ya. Kemudian bitafsili ya dalam hal-hal yang rinci. Wahaula iya ta'aruduna li usulidin, juga ada hal-hal yang memang bertentangan dengan mazhab-mazhab yang disebutkan tadi dalam hal usulidin, artinya prinsip atau pokok-pokok agama seperti akidah ya. Kemudian kita lanjut, palanta zohiru alaihim, tetapi kita itu memang mesti menjelaskan ya kepada para filsuf. Juga Imam Al-Ghazali mengajak kepada ketiga sekte ini untuk bersatu padu fa inda syada'idi tazhabul ahqad. Ini kalau diartikan secara bebas ini bahwa senasib sepenanggungan lah begitu ya. Artinya senasib sepenanggungan ini bahwa ketiga mazhab yang disebutkan tadi memang ada hal-hal yang memang bertentangan dengan apa yang digagas oleh para filsuf, yaitu tentang kodimnya alam. Dibantahkan oleh Mu'tazilah bahwa alam ini tidak kodim tetapi ex nihilo atau bermula dari ketiadaan. Karena bermula dari ketiadaan dan dicipta, maka kata Mu'tazilah juga ya alam tidak mungkin kekal. Alasannya atau landasan berpikirnya logis, tidak mungkin ada dua kekekalan ya, antara kekekalan yang ilahi atau Tuhan dengan kekekalan yang memang dibuat ya. Kalau kekekalan yang dibuat ya itu sama saja dengan tidak kekal gitu ya. Kemudian kita lanjutkan mengajaknya Imam Al-Ghazali kepada para filsuf untuk mendalami ketiga mazhab ini. Kata Imam Al-Ghazali untuk menjelaskan bahwa bahwa pandangan-pandangan mereka juga ada yang ditentang oleh mazhab-mazhab ini. Kemudian untuk menjelaskan kepada mereka ini ya, kepada mazhab-mazhab yang tiga tadi, makanya diajak ya oleh Imam Al-Ghazali itu untuk fa inda syada'idi tazhabul ahqad, bahwa mereka itu memiliki senasib sepenanggungan kan. Jadi begini, kalau misalnya ketika inilah ya, saya ambil contoh supaya lebih mudah itu di dalam sepak bola ya. Misalnya ini ya, Persib itu kan ketika di Liga Indonesia dengan Persija, dengan kesebelasan lainnya, itu kan seolah-olah memusuhan kan ya. Memusuhan itu artinya memang kompetisi lah, bukannya musuh bebuyutan kemudian di lapangan dipindahkan ke jalanan, bukan begitu ya. Biasanya anu ngaramekeun mah kan pendukung ya. Itu kan musuh ya. Musuh itu artinya lawan lah, lawan di dalam sepak bola. Tetapi ketika menjadi timnas ya, PSSI ya, menjadi timnas, pendukung bobotoh misalnya, bobotoh dengan Jackmania ketika menonton timnas, dan timnas itu melawan siapa yang dulu itu sok pernah licik cenanya, Thailand lah misalnya. Tong Thailand mana teh kamera kita, Thailand lah melawan Malaysia lah, melawan kesebelasan Malaysia. Misalnya timnas ini melawan kesebelasan Indonesia, itu bobotoh Jackmania dengan siapa yang bonek ya, ngahiji eta teh nya, ngahiji mendukung timnas ya. Nah seperti itu kan. Ketika dikecilkan eta ditafsir, kata Imam Al-Ghazali, dalam hal-hal yang tafsir ya. Dalam hal yang tafsir itu hal-hal yang rinci atau hal yang lebih detail, itu teh ada perbedaan ternyata ya, mazhab yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tadi dengan keyakinan kita ya. Sama halnya ketika misalkan ini timnas main bola melawan Malaysia, itu teh bobotoh, bonek, kemudian The Jack itu akan mendukung timnas. Tetapi ketika sudah ditafsir ya, dipindahkan ke liga lagi, ya jadi pasti ada kan, atau mungkin terpaksa lah silih sebutan, jangan pasti lah silih sebutan. Tapi mudah-mudahan
Mudah-mudahan tingkat kedewasaan kita dalam hal sepak bola menjadi lebih meningkat. Jadi ulah nepi ka kusabab beda bajunya, beda kesebelasan, nu kuduna nya main bola teh di lapang dipindahkan ke jalanan. Nah begitu ya. Termasuk perbedaan ini kata Imam Al-Ghazali ya ta'aruduna li usulidin, di dalam usul-usul atau pokok-pokok agama. Sudah saya sebutkan tadi contoh-contohnya ya. Jadi alhamdulillah ya, dengan mengkaji kitab tahfudz ini kita, termasuk saya, menjadi lebih mengenal bahwa di dunia Islam abad pertengahan itu cukup hebat. Ada dialektika, kemudian ada saling bantah, tetapi kata Imam Al-Ghazali, kesaling bantahan itu tidak menyebabkan, kata Imam Al-Ghazali, palizalika ana la adkhulu fil i'tiradi alaihim, tidak menyebabkan Imam Al-Ghazali itu menjadi musuh atau menjadi lawan ya, menjadi lawan, kecuali ila dukhula mutolibin munkarin, kecuali masuk sebagai penuntut kejelasan, artinya ya ingin jelas ya segala sesuatu, atau kalau dalam bahasa kita mah memverifikasi gagasan-gagasan para filsuf itu. Begini ya teman-teman, jadi Imam Al-Ghazali di dalam melakukan mujadalah ya, mujadalah tapi melalui literasi seperti menulis kitab tahfudz ini memang cukup hebat dan unik ya. Kalau kita kan mujadalah nate pasean nate paloba omong kan kita banyak. Kalau ini ya Imam Al-Ghazali termasuk nanti dibantah lagi atau disanggah lagi oleh siapa? Oleh Ibn Rushd dalam Tahafudz at-Tahafudz. Dialektikanya itu dituliskan dalam bentuk literasi yang bisa kita baca saat ini. Coba kalau dulu misalnya berbantah-bantahannya itu hanya dengan omon-omon ya, dengan kalam atau dengan omongan, dengan ucapan, saya yakin karena saat itu belum ada alat untuk merekam audio ya, atau belum ada video, belum ada HP, belum ada kodak ya, belum ada alat untuk merekam, belum ada ya, tidak akan sampai kepada kita. Makanya ulama-ulama dulu menuliskannya menjadi sebuah kitab, dan ini bisa dibaca ya. Selain bisa dibaca juga bisa menjadi semacam ilmu bagi kita untuk menambah wawasan kita ketika kita melakukan debat ya, atau mujadalah atau debat lah. Tapi bukan untuk aksi-aksian ya. Bukan untuk aksi-aksian, untuk kata Imam Ghazali jangan dijadikan sebagai bahan untuk ini nih, fil i'tiradi, atau ya fil i'tiradi itu menjadi kita ini sebagai penyerang ya, atau sebagai lawan. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan kajian atau kajiannya pembahasan lah, karena Imam Al-Ghazali di sini selalu menggunakan kata fil bahsa'i ya, fil bahsa ya, atau di dalam pembahasan ini ada manfaatnya. 30 menit kurang ya, udah nama sajam tadi tanya ngan kaputusku koneksi yang lambat ya. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya bacakan. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan di dalam membaca ya, atau di dalam menerjemahkannya juga, karena itulah kelemahan saya sebagai makhluk yang fana ya. Saya ucapkan selamat malam kepada teman-teman ya, Kang Adek Mip, Kang Ipei, Kang Jiweng, dan lain sebagainya yang tidak mungkin saya sebutkan satu-satu lah. Kita kumkan saja. Nuhun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.